Apapun akan aku lakuin supaya Mirsa dipenjara. Akte kelahiran dia sudah dirubah saat kamu menikah dengan Karina. Akira, anak resmi Karina. Ranti semakin panik ketika Aurel dan Reza itu semakin dekat dan akrab dengan Mirsa dalam kehidupan. Sehingga Ranti masih melanjutkan rencana untuk menuntut Mirza ke jalur hukum atas tuduhan percobaan pembunuhan. Yaitu kejadian kemarin saat Ranti jatuh dari atas gedung. Bahkan Ranti sampai menyewa pengacara untuk menguatkan tuntutannya. Hingga Ranti merasa percaya diri dan mengatakan apapun akan dilakuin supaya Mirsa dipenjara. Kata Ranti dengan penuh rasa percaya diri, tanpa sadar dirinya harus berhadapan dengan Reza ketika ingin menuntut Mirsa ke jalur hukum. Bahkan jika diperlukan, maka Reza juga akan menyewa pengacara untuk membela Mirsa. Jadi apa yang dilakukan Ranti tidak akan pernah bisa menang melawan Mirsa, karena yang pasti Reza akan melindungi Mirsa mati-matian untuk bebas dari tuntutan hukum. Karena pada kenyataannya Mirsa tidak bersalah. Lalu apa yang terjadi dan apakah Ranti akan berhasil penjarakan Mirsa? Tentu sangat menarik dan menegangkan untuk kita bahas alur ceritanya. Hati-hati, pelan-pelan kalau mau keluar mobil. Jangan pernah ganggu hidup aku lagi. Dan jangan pernah temuin aku lagi. Jangan pernah berharap Anda bisa mendapatkan Mirsa. Pegang omongan saya. Awal adegan hari ini di suasana malam hari. Reza mengantarkan Mirsa pulang ke rumah dalam keadaan masih sangat khawatir. Hal itu karena Reza takut jika penculikan terulang kembali. Maka dari situlah Reza terkesan posesif untuk terus melindungi dan memastikan kalau Mirsa aman sampai rumah. Adegan bertambah menarik ketika Reza itu tidak lagi menghiraukan status atau posisinya sebagai atasan. Sehingga Reza terkesan memperlakukan Mirsa seperti ratu yang setara dengan dirinya. Sehingga dari adegan saat ini, ketika mobil Reza sudah sampai tempat tujuan, maka dirinya akan memberikan perhatian dengan cara membantu buka pintu mobil. Tidak sampai di situ saja, bahkan Reza sengaja melindungi kepala Mirsa menggunakan telapak tangan supaya tidak terbentur. Hingga suasana cerita dan adegan menjadi baper dan seru. Sebab dari adegan tersebut lama-kelamaan Mirsa itu mulai nyaman ketika ada Reza di kehidupannya. Sehingga tak heran pula jika cinta di hati Mirsa akan tumbuh dengan seiringnya waktu. Pelan tapi pasti, sedikit demi sedikit lama-kelamaan akan membukit. Mirsa nampak tertegun kaget dengan perhatian yang diberikan Reza. Sehingga dirinya terdiam sejenak hingga Reza mulai berbicara untuk meminta Mirsa berhati-hati ketika turun dari mobil. Di saat suasana baper antara Reza dan Mirsa terjadi, di saat itu pula akan berubah menjadi tegang. Hal itu karena ada Radit terus mengintai dan mengikuti Mirsa untuk menemuinya. Tentu hal itu karena Radit masih menjalankan rencana sebelumnya untuk tidak menyerah dalam upaya mempertahankan Mirsa dengan cara menolak perceraian. Hingga endingnya Radit mulai mencari kesempatan dalam kesempitan untuk bertemu Mirsa sendirian berdua, yaitu dengan cara menghampiri Mirsa di jalan kecil tempat tinggal Mirsa bersama Mbok Siti. Radit bersembunyi menunggu Reza pergi terlebih dahulu, dan endingnya tiba-tiba saja Radit muncul di depan mata Mirsa hingga membuat kaget. Seperti biasa, Radit ingin menggunakan kata-kata bualan dan gombalan supaya Mirsa mau menerimanya kembali. Bahkan Radit masih menuntut Mirsa untuk mengerti keadaannya tanpa mau tahu penderitaan Mirsa yang sebenarnya. Awalnya Mirsa mencoba menghindari, namun Radit memaksa hingga sempat memegang tangan Mirsa untuk menghentikan langkah kakinya. Namun sayangnya, usaha Radit berbuah dengan penyesalan dan kekecewaan.
karena Mirsa tidak memberi kesempatan buat dirinya untuk bicara banyak atau panjang lebar. Bahkan sebaliknya Mirsa sekakmat Radit dengan meminta untuk tidak menemui atau mengganggu hidupnya lagi. Hingga Mirsa pergi dengan penuh amarah dan emosi karena apa yang dirasakan dalam hati terhadap Radit bukanlah cinta lagi, melainkan benci yang sangat besar. Belum lagi kalau sampai Mirsa tahu kebohongan Radit tentang Nisa yang diinfokan meninggal namun sebenarnya masih hidup, maka sakit hati dan benci Mirsa pasti makin besar sampai ke ubun-ubun kepalanya, ya kan? Adegan berikutnya, setelah gagal membujuk dan mengajak Mirsa bicara baik-baik, maka Radit akan mencari cara dan jalan lain untuk bisa mempertahankannya, yaitu dengan cara melakukan konfrontasi kepada Reza secara langsung. Karena menurut anggapan Radit, Mirsa berubah sikap karena dipengaruhi oleh Reza. Bahkan Radit terkesan menfitnah Reza sebagai sumber penyebab rumah tangga bersama Mirsa hancur. Jadi pada intinya Radit ini sudah frustasi untuk kembali kepada Mirsa namun selalu gagal, sehingga Reza yang menjadi sasaran untuk dijadikan kambing hitam dan disalahkan. Hingga endingnya Radit nekat mengejar mobil Reza di suasana malam hari dalam keadaan sepi. Nah, dari pertemuan antara Reza dan Radit tersebut akan terkesan tegang, sebab Radit marah-marah hingga emosi di depan Reza, hingga gaya bicaranya sudah tidak bisa terkontrol lagi. Radit akan terkesan sombong saat bicara, bahkan sesumbar akan mempertahankan dan menggagalkan Reza merebut Mirsa dari dirinya, di mana Radit mengatakan dengan keras, "Jangan pernah berharap Anda bisa mendapatkan Mirsa, pegang omongan saya," kata Radit dengan ketus di hadapan Reza. Sebaliknya, Reza nampak santai dan terkesan tenang untuk mengikuti permainan Radit kali ini. Hingga endingnya Reza tidak akan terpancing dengan arogansi yang dilakukan Radit terhadap dirinya, karena Reza akan mengalahkan Radit bukan dengan kekerasan atau adu fisik, melainkan mengalahkan dengan cara elegan dan estetik tentunya, ya kan? Adegan lain tidak hanya Radit yang mulai frustasi mempertahankan Mirsa, bahkan Ranti juga ikut frustasi dengan hadirnya Mirsa di kehidupan Reza dan juga Aurel yang sulit disingkirkan. Bahkan sebaliknya Mirsa akan sering ke rumah Reza atas permintaan Aurel. Namun kehadiran Mirsa akan disalahartikan oleh Ranti yang memang sudah sangat membencinya. Sehingga sakit hati Ranti akan semakin membesar dan ujungnya mulai bermain curang dan licik dengan memanfaatkan kejadian sebelumnya, yaitu kejadian saat Ranti itu jatuh dari atas gedung. Sebenarnya Mirsa tidak bersalah, namun Ranti memanipulasi situasi dan kondisi serta keadaan seolah-olah Mirsa yang bersalah dan sengaja ingin membunuhnya. Sampai saat ini Reza dan Mirsa itu belum berhasil mendapatkan barang bukti, sehingga Ranti masih berani berulah untuk mencari pengacara supaya membantu dirinya memenjarakan Mirsa secepatnya. Namun sayangnya Ranti tidak semudah itu bisa memenjarakan Mirsa karena ada Reza yang akan membantu dan melindunginya. Jadi pada akhirnya nanti usaha Ranti sia-sia. Justru sebaliknya, jika masih memaksakan kehendak menuntut, maka sandiwara yang dia lakukan malah bisa terbongkar, yaitu sandiwara seolah-olah sebagai korban namun sebenarnya pelaku sesungguhnya. Bisa disimpulkan adegan saat ini ketika Pramana sudah panik dan merasa tidak bisa mengendalikan Radit lagi di dalam rumah, maka dirinya akan mulai melakukan berbagai cara. Termasuk salah satu cara Pramana adalah memberikan ancaman kepada Radit, sekaligus menyatakan kalau Akira sudah tidak bisa lagi kembali kepada ibu kandungnya yaitu Mirsa. Sebab Pramana sudah merubah akta kelahiran Akira saat dulu Radit itu dan Karina menikah. Itu artinya Radit tidak punya kekuatan untuk bisa kembali kepada Mirsa, sehingga terpaksa harus bertahan sama Karina. Sebaliknya Pramana juga akan menyesali perbuatan ketika sudah tahu kalau sebenarnya Mirsa adalah anak kandung sendiri. Demi membahagiakan anak kandung yaitu Karina, justru Pramana mengorbankan kebahagiaan anak kandungnya yang lain yaitu Mirsa. Jadi peran Pramana ini mau maju salah, mundur makin salah, dan endingnya akan menyesal karena menjadi orang tua yang bisa dikatakan gagal. Alih-alih mencari kebahagiaan
keberadaan anak kandung untuk membahagiakan, malah sebaliknya secara tak sadar Pramana telah membuat penderitaan buat kehidupan Mirsa saat ini. Biarpun begitu, Mirsa dan Akira akan tetap bisa bersama dan bersatu lagi di kemudian hari. Karena yang pasti Mirsa berhak mengasuh Akira sebagai ibu yang sudah melahirkannya. Jadi jangan sampai ketinggalan kisah lengkapnya hari ini. Terima kasih.